Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Faisal Assegaf undang saya untuk menjadi jurkam perubahan. Jadi mesti dipahami 3 tahap berpikir. Kita jadi pemilih yang cerdas. Yang pertama, persepsi kita mesti sama terhadap satu situasi yang kita jalani. Kalau persepsi kita sama, insya Allah kesadaran kita sama. Itu Pak Dirman yang dimana, Pak Laude, Pak A, Pak Jumkur Hidayat, itu Pak Pemerintah ya, dan Pak Asri dari Malaysia. Persepsi kita hari ini harus sama, yaitu memandang Jokowi ini tirani, kerajaan, dinasti yang mesti ditumbangkan gitu. Itu persepsinya harus sama dulu kita. Kalau masih ada yang nyumput-nyumput, dukung-dukung dari belakang, ya itu munafik dan pasti nggak bakal sukses nanti. Persepsi yang kedua, dinasti ini mau diturunkan kepada anaknya yang masih bocil, bocah ini, tapi tidak punya kualitas dan kapasitas. Tapi saya lihat banyak pengamat itu tidak apa-apa. Lihat aja Amerika, dari George Bush sampai ke anaknya. Dia lupa George Bush ke anak itu ada jeda, ada Bill Clinton. Jadi nggak ada langsung, ini lagi berkuasa, anaknya naik juga, itu pasti kolusinya luar biasa gitu. Mahatma Gandhi sama Indira Gandhi, Pak Ahmad Gandhi mati dulu. Jadi tidak ada nepotisme mereka. Ini jelas nepotisme. Nah, oleh karena itu, saudara, kita doa paling tidak. Minggu depan saya mau merumuskan gugatan ke KPU. Kenapa KPU menerima calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat? Kalau ini berhasil, gagallah dia jadi capres cawapres. Jadi saya perjuangan di bidang hukum, jumlah guru dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, nanti ketika saatnya untuk datang ke MK, karena saya gugatnya ke MK, MK-nya kenapa memutuskan begitu? Menurut pasal 17 Undang-Undang Kehakiman, hakim itu dalam mengadili satu perkara tidak boleh bermuatan kepentingan atau konflik kepentingan, tidak boleh. Ini kan jelas Usman ini iparnya Jokowi, pamannya Gibran ponakannya Usman. Gitu, yang ngajuin tugasannya adiknya si Kesang pakai PSI. Nah ini kan jadi mahkamah keluarga. Nah, ini batal demi hukum, putusan yang tetap diambil oleh hakim yang tetap melakukan itu maka tidak sah. Nah karena tidak sah inilah gugatan saya ke KPU. Kami dilaksanakan ke MK. Ini salah satu cara mematahkan kekuatan mereka gitu. Jadi nanti kalau tinggal 2 itu kan tinggal Anies sama Ganjar. Nanti kita lihat lagi pasti karomahnya Allah. Nah ini cara persepsi kita harus sama. Kalau udah sama begini, kesadaran kita sama dong. Bangkit dong. Jangan minta ongkos. Itu jalan. Karena Faisal juga nggak ngasih ongkos. Inisiatif semua ini. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga tahapannya setelah persepsi, kesadaran, yang ketiga pentaatan. Pentaatan dalam konteks pemilu, kekuatan pemilu itu di mana-mana di TPS, betul? Nah, saya kasih rumus. Rumus saya ribut di tempat. Jadi di TPS kalian harus bikin ribut kalau kertas suara C1 itu tidak sesuai dengan yang diumumkan. Jangan nunggu nanti bawa ke MK, nggak bakal. Saya itu lawyernya Prabowo. Bawa ke MK, MK tidak bisa menyelesaikan. Nggak ada waktu katanya. Kemudian yang teriak lagi, ini pemilu curang.
malah ditangkap. Nah, oleh karena itu, untuk ke depan ini, jangan selesaikan di tempat mana, selesaikan di TPS itu. Jadi hitungannya langsung di situ, sore sampai ke tingkat DPP, udah semua sama dengan kekuatannya kita punya seadanya. Maka kalian harus berperan, berkesadaran, taat semua mau jadi saksi. Minimal saksi di TPS kalian sendiri. Punya foto, punya video kalau perlu. Nah, kalau diumumkan kok tidak sesuai, ribut di situ. Nah, kalau semua Indonesia ribut kan, bagus sekali itu, nggak mungkin pemilu bisa dikurangi, tidak mungkin dikurangi. Karena kita apa? Kita duit nggak punya, apa nggak punya, akses nggak ada. Kita punya diri kita, ya kita ribut aja diri kita sendiri gitu. Dengan kita ribut di situ, maka kekuatan kita akan dihitung betul. Dan sekaligus kita kan datang situ bawa suara diri kita sendiri. Nah itu pentaatan itu harus kita hati. Kita ini nggak ada imamnya soalnya. Nunggu perintah imam, imamnya nggak perintah-perintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kesadaran kita lah yang menentukan. Karena kita menghadapi tirani, kita menghadapi dinasti yang luar biasa jahatnya dan membuat kita menjadi sengsara. Oleh karena itu pentaatan itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, saudara, kekompakan kita ini akan ditentukan oleh kesadaran kita sendiri. Sebenarnya ada satu peluang yang bagus yang sedang saya sudah jalankan, yaitu sudah dapat dipastikan ijazah Jokowi itu nggak punya. Kenapa ini jadi soal, tapi orang tidak banyak memperhatikan. Anda jangan lupa, untuk jadi presiden, ada syaratnya. Melamar datang ke KPU. Apa salah satu syaratnya? Bawa ijazah. Nah ternyata ijazahnya ini tidak ada. Berarti kan syaratnya jadi batal jadi presiden. Nah Anda bayangkan akibat hukum. Akibat hukum, ijazahnya palsu sejak 2014, 2019 ya jadi presiden, itu seluruh produknya itu gagal demi hukum, batal demi hukum. Maka terutama utang luar negeri yang sudah ribuan triliun menjadi tanggung jawab Jokowi dan konglomeratnya sendiri. Jangan rakyat Indonesia yang suruh bayar. Nah, ini kan banyak orang tidak menilai ke situ, tidak perhatian. Nah kalau kita perhatian, nanti sidangnya lagi 2 minggu akan datang hari Senin, bukan Senin besok, Senin yang akan datang. Kalau bisa semua rakyat datang ke situ, saya mau kasih jalan pintas. Hakim, yang udah ingatkan kemarin, gak usah panjang-panjang, tunjukkan saja ijazah Jokowi aslinya. Case close. Kalau Jokowi bisa tunjukkan, kasus ditutup. Tapi kalau nggak bisa, tumbangkan hari itu juga, karena dia bukan presiden, dia palsu sebagai presiden. Sampai di sini jelas. Tinggal kesadaran Anda mau datang nggak? Kalau datang jangan malah minta ongkos.